juga mengajak bersama-sama Komite Nasional Pemuda Indonesia ya, di setiap daerah di Kabupaten Pidi ini untuk duduk bersama memikirkan masalah kepemudaan. Jangan sia-siakan waktu. 3 tahun tidak lama, pasti. Kecuali lama kalau kita setelah muda menunggu musda. Tapi ketika setelah muda kita berkarya, itu nggak lama 3 tahun. Maka untuk itu saya selaku Ketua DPD KMP Aceh mendorong kepada segenap pemuda Kabupaten Pidi untuk mencetuskan program-program kerja yang baik untuk Kabupaten Pidi. Yang lama sudah menjalankan program kerja oleh Bang Zuri dan kawan-kawan. Ya, dilihat mana-mana yang sudah baik ditingkatkan, mana-mana yang belum sempurna disempurnakan, sehingga betul-betul KMPI itu bermakna bagi pemuda, bukan bagi KMPI saja. Bukan kita besar-besarkan lembaga itu, tetapi dengan lembaga itu kita besarkan pemudanya. Itu baru bermakna KMPI. Kalau tidak buat muda, buat raker, buat rapat ini, rapat itu. Hadirin hari acara kebesaran, hari ini rakernas segala macam. Tidak bermanfaat bagi pemuda yang ada di pelosok mana ini. Selaku pemuda PD, apa yang diharapkan program yang paling mendesak? Yang lo harapkan lahir le betul-betul pemuda PD yang gawat. Pemuda PD contoh. Pemuda PD yang kreatif, yang mandiri. Dulu kita punya almarhum Ibrahim Rizal. Juga ada Ibrahim PD. Dan juga ada tokoh-tokoh lainnya. Kemudian di kampung kita ini juga punya beberapa gubernur yang sudah pernah memimpin dan berjaya kan Aceh ini. Kita harapkan itu. Di sini juga punya banyak ulama. Kita juga merindukan KMP juga bisa melihatkan itu. Ya. Oke. Tadi Bapak bilang jangan jadikan KMP itu sebagai kita bisa. Betul. Itu apa maksudnya? Nah, jangan sampai setelah diamanahkan oleh Musda kemudian terpilih menjadi ketua KNPI hanya untuk kepentingan ketua. Ya seperti kalau misalnya begini, dia yang tahu hanya kepentingan diri dia saja. Rapat tidak dibuat, aktivitas kepemudaan tidak dilaksanakan, program yang sudah disusun juga tidak dijalankan. Tapi siapapun ketua yang terpilih, ketika kita bersama-sama mengajak elemen pengurus, ya pengurus kan sangat dinamis. Jujur saja lah, pengurus sangat dinamis bang ya. Ada yang kita ajak, kadang-kadang dia ada kegiatan lain. Lebih-lebih kan di sini tidak ada secara privilege terhadap pribadi nggak ada di sini. Keuntungan secara pribadi nggak ada di sini, ya kan? Artinya di sini tidak ada pendapatan. Ya kan? Di sini hanya tempat kita berkarya, mengabdi untuk usaha dan bangsa kita. Ya. Dia fokus itu. Bukan ketika dia mendapatkan sesuatu lalu dia tinggalkan dan sayang gitu kan. Kalau masih saya saja ketua di pusat di provinsi, saya sesuaikan kayak gitu. Apa jadi sesuatu? Ketua seperti itu. Pencet. Iya, tapi itu ada ketentuan kalau pencet saja. Jadi makanya tadi saya berharap kan, ini peserta Musda yakinkan, buat MOU kalau perlu dengan para kandidat. Kalau dia tidak mampu menjalankan dalam 100 hari, dalam 6 bulan, dalam setahun nggak ada program, mundur. Ya begitu. Kenapa di Jepang orang kalau gagal bunuh diri? Karena dia malu. Kita harus tumbuhkan rasa malu itu. Iya, bukan bunuh diri. Jadi artinya apa? Artinya kita ketika mendapat amanah itu harus juga, harus tahu diri juga. Baik itu yang mendong lah, jujur saja lah, ya kan? Tetapi 20 le ya kecamatan. Pada mau disana? 20 le belum? Hah? 70 le belum ketua pemuda kampung. Yang begitu nah, baik nana jajak kampung pemuda kita hanya kemana? Kan? Jadi seperti hari ini kan insya Allah Bang Juli dan kawan-kawan sudah membuktikan kita pernah membawa 30 set toolkit di sini. 30 set toolkit listrik. Kemudian ada banyak lagi untuk jurusan-jurusan lainnya. Ya. Dan saya berharap ini bisa menunjukkan nanti di sana siapa? Ibrahim misalnya dibilang. Apa usaha dia? Dia ada welding. Oh, alhamdulillah bagus. Di mana dia sekolah? Dia sekolah anak-anak tempatnya. Jadi nadikut pelatihan KMPI. Pokoknya kita kaji pengusaha di. Alhamdulillah. Dan kita juga nggak minta. Itu hak dia punya dia semua. Tapi yang kita lakukan seperti itu. Kita di PD sudah ada 40 pemuda yang binaan KMPI Aceh, 40 pemuda
yang bilang KNP Aceh yang terdiri dari ahli buat Listrik. apa namanya ini Listrik. HP, ya. kemudian 26 listrik yang bekerja sekarang listrik, kemudian ada yang ahli perabot sekarang ada 4, kemudian kelas welding. itu welding ada 3, kemudian tadi HP sudah selesai dan itu mereka itu kita ambil AC juga 1, kemudian bengkel sepeda motor itu kita ambil itu anak-anak yatim yang memang berada di daerah untuk sekolah, berada di daerah dia mengaji, kita pergi ambil. Dia punya skill, dia sedang bekerja di toko HP orang, kita ambil. Saya bawa. Ini perintah ketua. Sampai di sana dididik, sekarang sudah bisa buka usaha sendiri dibantu anak oleh KNPI. Juga dari bantuan pemerintah. Alhamdulillah mereka sudah punya pendapatan minimal satu hari 150.000. Alhamdulillah mereka punya uang lebih pada 3,5 juta sekarang. Satu lagi, saya berharap kepada kita, teman-teman media, KNP itu kecil. KNP itu tidak bisa merubah keadaan. Betul, yakin kan? Yang bisa siapa? Pemerintah. Maka jangan tulis masalah KNP. Tulis supaya program yang dianggap baik, yang kalian anggap baik, contohnya wahai pemerintah. Kalau kalian anggap baik, kalau enggak jangan juga. Setuju kan? Nah, karena begitu, karena kalau semua kita untuk infrastruktur itu apa keberagaman tuh yang enggak? Tapi kasihan, yang kayak akan kontraktor macam Rampak beton tapi. rampak betul itu program. Ya kan? Jadi makanya ini harus kami tidak berdaya. Media sesungguhnya lebih berdaya pada kami. Sepakat ya? Ya. Kalau kalian tidak melakukan apa namanya Agent of change juga nggak ada. nggak ada apa-apa kan kalau nggak di Enggak, kalau udah mestinya pemerintah melakukan ini. Padahal biaya hanya sedikit saja. Kenapa buat? Dan kita harap seperti itu. Jadi ke depan anak-anak muda kita, alhamdulillah ada pendapatan. Dia setiap pagi setelah salat subuh, sarapan, ikat tali pinggang, ikat tali sepatu yang kuat, dia pergi kerja.